Physical distancing ya guys. Tetap physical distancing. Sebelahnya belakangnya sudah ada itu buat cuci piring, cuci tangan. Jadi dokter ini akan mempraktekkan cara menggunakan face shield dan juga cuci tangan dengan baik. Betul gitu dokter? Insya Allah. Amin. Welcome back to Misra Channel. Jadi kembali lagi bersama Rose, Arum, Razula dan narasumber kita yang cantik kuning. Pokoknya ini bunga aja kalah sama kalah kuning. Seninya apa? poinnya di situ. Itu yang buat karena udah lama nggak make upan sama corona, balas dendam. Ya, benar nggak? Iya, betul. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu dong. Ya. Siapa sih ini cewek-cewek cantik? Cewek-cewek cantik ya kita sih memang cantik. Tapi ada yang ini yang paling Jangan salah yang fokus. paling berwarna. Iya, iya. Charlie. Kita mengundang namanya Mbak Charlie Karina. Iya, betul. Setinggi kali tema panas-panasan ya, supaya lebih Angkat-angkat gerak. Iya. Sesuai dengan bajuku banget ya, baju Betul. bunga. Jadi aku nggak tahu nih semuanya iya. serba kuning. Namanya jodoh. Jadi jodoh sama bunga, sama tempat yang kita pilihin. Ini unik karena selain karena matching sama pintunya, tapi juga maksud saya unik tuh gini loh, guys. Jadi dia ini sebenarnya basically seorang entrepreneur, tapi tidak pernah menonjolkan pengusahanya, tapi justru yang dia tonjolkan adalah sebagai seorang organisator, begitu ya, organisator, Sebagai aktivis. aktivis. Tapi guys, sebelum ke arah situ dia harus cerita dulu sebenarnya awal mulanya gimana, terus latar belakang sejarahnya gimana. Silakan Charlie. Oke, mulai nih. Aduh, aku sebelumnya terima kasih banyak buat teman-temanku ya. Ada Ola, ada Arum, ada Ros yang udah ngundang ke acara bonsai ya. Ini bonsai juga nggak kurang tinggi dikit. Iya. Oh salah. Aku beruntung banget masuk ke channel mereka yang seru-seru abis, yang aduh cecewean, cecerius gitu loh. Kalau mereka akhirnya bisa buat channel yang luar biasa, pasti bisa menginspirasi ya. Insya Allah. Oke, sebelum aku biasa panggilan hitsnya ya, Charlie Angels. Charlie Angels ya. Kenapa disebut Charlie Angels? Karena biar orang tuh nggak salah. Oh Mbak, Mas, Om, Bang. Jadi kalau aku naik ojol nih selalu dikira Om Mas. Iya. Tapi nggak asal mulanya nggak itu sih, karena mungkin nama lengkapku kan Maya Karlina. Cuman dulu di kuliah itu kan ada berapa Maya. Jadi dosen bahasa Inggrisku panggilnya nama belakang. Nah, kan harusnya kayak Carly, tapi Charlie. Dosenku selalu seperti itu. Nah, karena aku sering ya ngebantu teman-teman, selalu setiap ada di berbagai hal, terus selalu ngebantu ya, pokoknya selalu cepat lah. Terus ya disebut-sebutlah Charlie Angels gitu. Jadi seperti malaikat yang selalu ada membantu teman-teman kayak gitu. Emang aku lebih senang disebut sebagai aktivis organisasi kayak gitu, karena memang aku jarang memperkenalkan bisnisku, jarang memang lebih oh iya aku punya produk ini, karena aku lebih orang tuh pengen tahu personal brandingku. Aku yang memang seorang Charlie yang memang punya skill ya di bidang yang mereka butuhkan kan sesuatu yang memang tadinya nggak bisa tapi aku jadi bisa. Cuman repot ya ketika menjadi seorang multi talent itu tuh nggak punya suatu keahlian karena semua serba bisa. Mau butuh sebagai apa saya? Nah, jadi dari situ sumber cuannya sebenarnya. Iya. Awal mulanya entrepreneur mungkin awalnya dari bisa itu ya. Jadi bantu teman ya. Iya, jadi sering bantu teman. Jadi semua jadi serba bisa. Terus memang aku beberapa tahun ini mungkin lebih terhitung di 2015 sampai saat ini memang lagi gencar-gencar senang banget aktivitasku di organisasi. 75% kegiatanku tuh lebih berorganisasi dibanding dengan usahaku. Wah. 5 tahun berarti sampai 2020 ini Iya. aktif di organisasi. Ada berapa banyak organisasi sih yang aktif sampai sekarang? Sampai sekarang ya?
Semua sih. Coba gimana? Oh ya di Banyak kayaknya ya. Iya, paling yang paling penting yang memang sekarang masih jalanin, tahun lalu aku sebagai lokal presiden JCI Depok Junior Chamber Internasional, organisasi internasional ada di 127 negara. Ya itu kepemimpinannya setahun sekali dan aku beruntung bisa itu pun aku untuk menjadi seorang lokal presiden bukan karena ujuk-ujuk yang punya duit atau apa, tapi aku beruntung karena aku bisa dipersiapkan beberapa tahun untuk menjadi seorang leader. Jadi seorang leader organisasi itu nggak gampang dan orang tuh kan kadang harus yang selalu punya cuan untuk menjadi seorang leader. Tapi aku bukan seorang yang finansial kuat, tapi aku punya kesempatan menjadi seorang leader tuh aku ya beruntung banget lah kayak gitu. Jadi leader itu nggak gampang loh di dalam. Iya. Terus aku juga ada di organisasi Pemuda Tani HKTI sebagai direktur media. Yang memang ngelink dengan HKTI. HKTI itu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Muldoko. Sekarang beliau sebagai Kepala Staf Presiden. Luar biasa. Gitu. Aku juga sebagai Bendahara Umum se-Indonesia, yaitu dalam organisasi APD, Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia. Bendung. Iya, Bendung sebagai Ya, ini jabatan yang sangat karena se-Indonesia aku harus menjadi seorang bendum yang memang ini beban tanggung jawabnya lebih berat. Tapi ya udah, karena aku mendapat kepercayaan yang memang bukan karena orang melihat sosok aku tuh, bukan karena memang sebagai orang kadang lihat ini mereka tuh harus yang finansial kuat, bisnisnya hebat, karena mereka melihat skill aku. Itu tanggung jawab yang memang harus aku harus amanah lah untuk ngejaga ini gitu. Lalu aku juga ada di kepengurusan Kadin Kota Depok sebagai wakil ketua untuk bidang UMKM. Lalu heran kenapa aku selalu dipercaya di bidang UMKM, padahal aku tuh nggak punya produk, karena bisnisku kan lebih ke jasa ya. Tapi memang karena mungkin aku senang review atau memang suka melayanin produk-produk UMKM. Jadi aku sekarang semenjak dari beberapa tahun ini aku pengen menjadi sebagai pembela UMKM. Kenapa aku harus sebagai pembela UMKM? Ketika aku punya penghasilan yang lebih, kalau aku bisa beli produk-produk mereka semampu aku beli. Aku nggak mau mereka kadang mungkin kasih ini gratis aja Mbak Charlie, nggak, aku tetap beli aja kayak gitu. Bener-bener angel. Iya. Jadi sesuai ya. Sudah sesuai. Jadi dia panggilannya dengan perilakunya, dengan sifatnya, niatnya untuk masuk organisasi. Kita nggak jualan aja langsung sih. Nah, poinnya yang terpenting apa? Kita belajar bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak harus kamu kuat di finansialnya. Ya, betul. Karena banyaknya sekarang poinnya orang-orang, nggak cuma orang-orang, aku pun sama, namanya kita jadi seorang yang dilihat di atas. Pemimpin itu berarti lo harus kuat segalanya. Betul. Selain lu uangnya yang pertama, karena kita aktual aja, namanya uang itu pasti kan ya karena ada uang pasti bisa gitu. Betul. Tapi ternyata dengan skill yang kita punya, asal benar-benar itu skill kita pure, banyak skillnya yang menjamin kita punya posisi penting sih selain skill, yaitu kita berani bisa merangkul. Yang paling terpenting adalah sebagai calon pemimpin itu kita harus merangkul siapapun itu ya, walaupun mereka yang dari bawah ataupun di atas, kita harus menyetarakan, karena kita harus adil lah istilahnya. Menyetarakan nggak gampang. Jadi pengen tahu dong kita, biar kita bisa jadi leader. Kita belajar langsung dari leadernya ya sih. Jadi dari sumbernya ya. Betul, dari organisasi, segala macam tipe orang di dalam, segala macam kepentingan tadi ya. Dan ini kan pasti non profit ya, no salary gitu ya. Nah, berarti ada motivasi dan ada caranya, strateginya untuk bisa tetap survive dengan 5 organisasi besar tadi ya. Coba Tadi satu lagi sih. Ini wajib. Saya juga sekarang alhamdulillah dipercaya di BPP ya, sebagai BPP itu apa? BPP itu Badan Pengurus Pusat di Nasional di bidang 6, yaitu yang bergerak di pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif dan koperasi. Luar biasa. Ada di HIPMI guys. Jadi dunianya Mbak Charlie itu kesannya
seneng-seneng Iya. tapi juga ngebantu orang tapi kerja juga jadi Iya. kayak ya enteng Fun. aja gitu Dan bawahnya poinnya ya. satu, Apa tuh? Nambah relasinya ya. Betul. Karena biasanya di setiap organisasi kalau kita masuk tapi nggak aktif, ya relasinya sama aja gitu Betul. aja terus. Nah, ini Ibaratnya kontak nomor dia banyak. iya. Database kan. Suka dukanya gimana dan strateginya? nggak duka. Orang tuh selalu bertanya ya, Charlie, kamu di organisasi tuh digaji? Loh, namanya organisasi tuh nggak ada gaji kayak gitu. Siapa yang mau gaji kita Iya, gitu? iya. Kalau digaji, aku mungkin 100 organisasi siap deh. Nah, balik lagi 100 organisasi siapa kan manajemennya gimana sih? Iya. Kita misalnya Betul. kita cuma di satu organisasi 19 sama anggaplah kita OSIS atau Iya. Aku organisasi pramuka. apa gitu. Oh iya, pramuka. Bagi waktu buat latihan ini Betul. belum kita ya personal kita Iya. maksudnya Pacaran ya? kena deh gue ya. Iya sih, emang banyak yang suka tanya dengan berbagai banyak organisasi itu gimana bisa berjalan semua gitu. Iya. Karena hampir semuanya aku ada di pengurusan ya, sebagai pengurus gitu, bukan sebagai anggota lagi gitu. Karena ketika menjadi seorang pengurus itu kan berarti aku punya kewajiban dan punya tanggung jawab yang memang harus setidaknya meeting harus hadir. Nah itu memang kadang sehari itu aku harus prioritas mana nih organisasi yang memang aku harus hadir dulu atau mana yang aku tidak perlu hadir, yang mana mungkin bisa diwakilkan. Balik lagi prioritas mana yang kita harus prioritaskan dulu untuk kita bagi waktu dari organisasi-organisasi tersebut. Berarti untuk sukses di organisasi dan seluruh lingkungan kita sih sebenarnya ya. Itu sadar akan tanggung jawab kita, tahu gimana ngatur prioritasnya, Prioritas. terus gimana cara ngejalanin tanggung jawab itu. Iya. Hampir semua organisasi itu pasti punya polemik ya. Nah, tapi buatku pemuda saat ini tuh penting banget harus berorganisasi. Kenapa? Karena dengan berorganisasi itu kita harus lebih banyak belajar bagaimana kita menjadi sosok yang berkarakter, bagaimana kita menjadi sosok yang memiliki integritas, lalu kita berkomunikasi yang baik. Karena kan kondisi sekarang kan dunia digital, milenial itu dengan mudah dapat ketenaran lah istilahnya. Tapi mereka ketenaran, tapi mereka tidak punya attitude, tidak punya karakter, integritas yang mereka miliki. Bisa dapatkan semua ilmu ini ada di organisasi. Tapi sayangnya banyak milenial tuh yang kadang males gua ribet dengan polemik di organisasi, Iya, harus iya, salah iya. paham. Nah itu salah. Kalian harus menghadapi polemik tersebut Iya. untuk kalian bisa mendapatkan bagaimana kalian harus bersikap ketika mendapatkan polemik di sini. Ada masalah ini kalian bagaimana sih menyikapinya? Karena dari menyikapin itu kalian jadi belajar, jadi mendewasakan diri kalian. Dimanapun suka nggak suka kita harus hadapin polemik tersebut. Jadi wadah pembelajaran untuk kehidupan Iya, ya betul. jadinya. Seluruh kehidupan justru ya. Nggak mesti duduk di bangku sekolah Iya. atau nggak berada di workshop atau training seminar, tapi ternyata dengan kita menggeluti informal di organisasi banyak hal yang bisa diambil keuntungannya ya. Iya. Dan itu memang karena mungkin Mbak Charlie sendiri melihat sesuatu itu dari sisi positif ya. Iya. Jadi polemik itu kalau mungkin seperti Mbak Charlie tadi bilang dia melihat dari sisi negatif dan dia akan run away, ya kan? Tapi kalau Mbak Charlie justru polemik itu saya datang. Ya kan hidup tuh nggak lurus-lurus aja gitu kan, pasti ada masalahnya. Dari organisasi itu kita juga bisa cara ngadepin orang, Iya. ya benar ya. Jadi cara ini tuh nyelesainnya untuk birokrasi, Iya. terus personal, Iya. tim itu juga Dan bisa juga belajar mungkin di situ. begini ya Mbak Charlie, kan di organisasi itu kan ada yang level juga ada yang baru masuk anggota, Iya, ada yang iya. lebih senior, Iya, lebih iya. senior. Meskipun mungkin kita nggak berada di situasi masalah tersebut, tapi kita bisa melihat bagaimana senior menyelesaikan masalah tersebut. Nah itu Dan- ada tips triknya tuh aku Nah, pelajarin. ini kalau nggak dipakai, Ketika nih namanya kita baru masuk organisasi, aku tuh punya sih ada 11 item kayak gitu, bukan 11 Banyak. 11 tip ya sebenarnya, 11 sharing kayak gitu ya. Udah siap-siap belum nih? Udah siap? Ya paling beberapa hal aja, kita itu kan sebenarnya junior, pemula gitu. Nah wajar ketika dalam organisasi ada senioritas, ada junioritas Oke. levelnya. Nah ketika kita udah masuk, ya ketika senior mungkin ngasih tahu tak apa-apa kita dengar. Kita cukup menjadi pendengar yang baik dulu. Walaupun kita tahu nih kita punya skill yang lebih baik dari Iya, orang iya, lain, iya, iya. tahan dulu, tahan. Jangan Oke. menunjukkan
oh kalian bisa gitu, biar waktu yang akan berjalan si Charlie ternyata bisa juga kayak gitu. Senior atau orang lain yang melihat Yang skill kita melihat, dulu, iya. bukan yang nunjukin gue bisa ini. Iya, pendengar yang baik, selalu nurut sama kata senior. Iya, Jadi udah dua kalaupun nah terus kalau misalnya ada suatu masalah atau apa, kalau kita salah, yaudah kita minta maaf. Balik lagi itu ke etika komunikasi, kita Iya. harus tahu namanya berterima kasih, Iya. memposisikan diri dan juga minta maaf saat kita salah, itu wajar. Saya berikutnya biasanya kalau dalam organisasi itu kan selalu ada acara atau ada event atau ada program ya. Nah itu pasti kita ada dalam satu tim nih. Nah kita dalam satu tim ini kan biasanya kita harus jaga komunikasi ya, bagaimana kita biar nggak ada keributan. Tapi pasti ada aja ya, selalu ada keributan. Tapi balik lagi kita harus bertahan karena apa? Tujuan kita apa sih sebenarnya? Kita bawaan senior tuh kita jadi jangan saya? SKSD, jangan SKSD, jangan sok kenal sok dekat gitu. Walaupun kita bawaan si senior ini, kita tetap biasa aja Nggak gitu usah yang sok lain. nempel ya. Iya, jangan Nggak usah sok sok nempel. ngomong-ngomong So gitu. ada masalah, gua bawaan si senior ini loh, mau apa, tetap aja mengerjakan apa yang memang bisa kita lakukan kayak gitu. Terus kalau misalnya teman kita itu kalau kita udah selesai, kita bantu. Inisiatif paling penting inisiatif. Karena selama ini suka banyak yang kurang sih untuk inisiatif. Jadi kalau misalnya kita Kalau bisa kata Bu Tejo harus inisiatif. inisiatif. Iya. Kamu chip banget. Namanya teamwork itu ya kerja sama tim. Iya. Kalau mau sendiri ya kerja sendiri. Iya, betul. Nggak usah masuk tim, Nggak oke? usah, iya, Jangan benar. emosi, biasa ya. Kalau pribadi ya. Pancing soalnya. Kan nggak mungkin gara-gara satu orang kita ini nggak jadi kan? Apa namanya, tujuan utamanya malah Iya. nggak jalan, tapi ini Iya. luar biasa loh. Artinya ini kan masih muda, terus fresh banget ya, jadi kita mendapatkan sharing yang apa adanya di lapangan nih guys, makanya stay tune terus di bonsai nih. Pokoknya intinya tadi kalau ada api jangan dikasih api, nanti Iya, iya. kebakaran. Kebakaran. Jadi kalau ada api kasih es batu. Es batu. Bikin pemadam. Si Karonggoni basah. Aduh, zaman kapan sih? Ini ketahuan umur nih. Itu ada di WHO nih. Orang pakai ini loh penyemprot pemadam Karonggoni. Ada kalau berorganisasi itu kan kita itu untuk masuk berorganisasi untuk apa sih kayak gitu, pasti intinya untuk cari relasi, untuk networking, Jadi nggak untuk mungkin mencari masuk wawasan. miliar. Jangan, kenalkan sosok diri kita dulu, kita lebih kenal, tahu dulu karakter semuanya kayak gitu, sampai akhirnya akan ada waktu kok kapan kita dok ini kayak cocok nih bisnis kita, kita misalnya dokter saya punya produk skincare, terus dokter kulit cocok kan? Oh iya, nanti saya skip aja. Contoh, Ya. sebenarnya dari poin-poinnya yang Ya. Mbak Karli udah jelasin itu sebenarnya dalam berorganisasi atau membangun relasi, poin utamanya adalah trust. Sebelum kita jauh kemana-mana untuk ngedapetin dia, contoh mau kerja sama atau mau bikin acara bareng kayak gitu-gitu, itu poinnya tuh harus percaya dulu, harus punya kepercayaan bahwa Trust, ya. oh iya saya bisa nyerahin tanggung jawab ini sama kamu, Iya. kita bisa kerja sama bareng, Iya. kayak gitu ya Mbak ya. Gitu Betul ya. banget ya. Karena kalau kita udah tahu tujuan kita ingin berorganisasi adalah ingin punya teman, relasi ataupun bernetworking, ya udah kita ingin ngikutin waktu aja, saling kenal, akrab dulu gitu. Karena dengan seperti itu kan persaudaraan makin erat gitu, makin ya PDKT makin lebih lengket kan. Iya. Tapi mana kalau belum kenalan Iya. ya sayang. Ya, dong. sayang. Jadi harus kenalan, Ya. lama-lama sayang, disayang. Relasi ataupun bernetworking, ya udah selalu. Tapi guys, kalau organisasi apalagi udah 5 tahun pasti ada beberapa kejadian nih, ya kan, yang mungkin tercoreng gitu di hati kan, mungkin apa merasa gimana gitu, yang lebih negatif ya, maksudnya dalam pengertian mungkin ada yang bikin kamu down ketika atau apa tuh, dan gimana cara kamu untuk stand up for life? Karena sih aku jadi gini ya, aku ada dengan senior yang memang aku selalu ikutin saran beliau, terus tiba-tiba dan itu aku inget banget, aku kejadiannya pas lagi aku di kapal di Singapura, terus aku tahu seniorku, terus aku kok seniorku tiba-tiba mengatakan sesuatu, aku kok seperti itu ya, itu aku beneran itu sedih banget, nangis yang memang Rasanya mau cebur. cepetan balik ke Singapura lagi aja.
Ya itu momen yang memang oh ya udahlah. Terus ada senior akhirnya yang berpesan gini, Charlie, kamu itu orang yang memang sosial gitu ya, service humanity gitu. Jangan kamu tiba-tiba menghilang, menyendiri gitu, karena itu akan membuat kamu terluka dan akan membuat kamu sakit kayak gitu. Yaudah, kata-kata itu aku ingat, oh ya udah deh, apapun yang terjadi, walaupun itu senior atau siapapun, aku yaudah sekarang terus tetap lagi. Ketika kita berorganisasi, sekarang yang harus kita pelajarin adalah karakter orang masing-masing ya. Nah dari kita sudah mempelajarin karakter orang-orang, nah kita harus bagaimana memupuk diri kita, menjadikan diri kita memiliki sosok integritas yang baik, yang bisa dipercaya. Jadi apapun gosip ataupun goyah tentang diri kita itu nggak akan banyak mudah dipercaya. Jadi dia bangun itu sehingga ketika pohon itu makin tinggi dan banyak angin, dia tetap kokoh karena dia membangun itu dengan kuat melalui integritas tadi ya. Oke, nice. Sama satu hal lagi nih, pengen tahu sih gue sebenarnya. Gue jadi banyak belajar nih, gue yang belajar. Kita semua ya. Ini Mbak, kan nggak di organisasi aja, di semua semua sisi kehidupan. Iya, itu banyak tuh pemimpin laki-laki gitu. Mbak Charlie nih banyak nih mega posisi-posisi di atas nih. As a woman, ada nggak pesan untuk perempuan-perempuan di sana buat you can be next leader? Yes, as a woman. Pasti ya, kenapa kita peran wanita juga penting dalam organisasi, karena peran wanita itu sangat important banget ya. It's important karena dia bisa memanage semua hal yang memang kadang dari sisi laki-laki tuh ada minusnya, pasti mereka tuh suka nggak kepikiran kayak gitu. Iya, jadi paling misalnya perempuan ya, aku sudah terbiasa memanage sesuatu hal yang memang banyak dibanding aku lingkup. Berarti kamu nggak baperan ya orangnya ya? Ya. Susah loh, nyari susah loh. Aku soalnya baperan. Namanya cewek itu pasti banget. Itu memang benar. Apakah Untuk kamu membangun image pengen itu gimana? Bukan hanya image, perilaku hari-hari di saat temennya mungkin ada yang coba menjatuhkan, tapi dia nggak baper, dia stay smile, stay Jadi sedetikan air mata. Iya, dia lagi baper nih. Kalau baper, sebenarnya kata baper tuh orang tuh semenjak ada tren aja semua, oh kamu baper ya. Kalian tidak terpilih, kalian harus berjiwa besar. Kenapa harus berjiwa besar? Karena itu mungkin bukan waktunya kayak gitu. Jadi mungkin kesempatannya bukan di saat itu. Jadi it's not how about killing the baper feeling, but to build the jiwa besar feeling. Gitu ya. Jadi video kali ini benar-benar membawa banyak manfaat dan juga sharing-sharing yang sebenarnya kita nggak dapetin di luaran, karena ini adalah pengalaman pribadi seorang wanita yang masih muda yang benar-benar mulai sendiri karir organisasinya sampai dipercaya oleh banyak orang sampai organisasi besar punya jabatan. Salut. Kenapa aku suka berorganisasi? Karena memang aku suka melayani orang-orang gitu. Jadi aku suka memperhatikan orang-orang dan aku suka berkontribusi, walaupun aku tahu ini tidak harus selalu ada profit. Jadi aku tahu kalau ini adalah investasi buatku, buat ke depan gitu. Dan tujuan kita, jangan memang kita tujuannya ingin jualan dulu gitu. Jadi kita lebih memperkenalkan, lebih ingin niat kita dulu aja. Terus kedua, kita biasanya kan kalau ada duit kita baru ada duit kita bahagia dulu, tapi kita balik, kita bahagia dulu biar ada sumber duit yang datang lah, karena pasti rezeki nggak akan kemana kayak gitu. Dan yang terakhir adalah ini perjalananku dari kecil hingga saat ini, buatku adalah pengalaman orang lain itu membuatku lebih berkembang, tapi pengalaman pribadiku membuat aku lebih bertahan. Luar biasa. Kamu bapak untuk Ros, Arum, dan Ola, sukses terus untuk bonsainya. Pokoknya yang penting kita mulai dulu. Sebagai wanita kita harus memberikan inspirasi untuk para wanita lainnya, dan memang perlulah hal-hal yang positif seperti ini. Jadi seperti biasa itulah video sharing session
ya kan. Bonsai itu tujuannya untuk inspirasiin kamu, edukasi kamu dan motivasiin kamu. jangan lupa untuk kamu subscribe, Like, comment. ya, thank you Jangan lupa banget. follow juga IG-nya kita Mister, dan thank you khusus sekali lagi untuk Mbak Mbak Charlie. Charlie.